Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Kabupaten Gunung Kidul atau yang mewakili, yang terhormat Kapolres Gunung Kidul atau yang mewakili, yang terhormat Dandim Gunung Kidul atau yang mewakili. Wabil khusus kepada Bapak Elik, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul, serta pejabat SKBD se-Kabupaten Gunung Kidul. Yang saya banggakan, Ketua DPD APRI Kabupaten Gunung Kidul, Saudara Joyo dan jajaran, serta Ketua DPD APRI Kabupaten Bantul, pendiri APRI, silakan berdiri Pak Eko. Ketua DPD APRI Kota Yogyakarta, silakan berdiri Pak Wawan, serta para kolega Lembaga Keuangan, Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah DIY, dan pedagang kaki lima masyarakat Gunung Kidul yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita selalu mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya atas kehendak dan ridhonya lah pada hari ini di Terminal Daksinarga Gunung Kidul 28 Oktober 2020 kita masih diberi kesempatan silaturahim dengan maksud dan tujuan yang satu, ingin membangun kebersamaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, saling mendukung, gotong royong, sinergi kolaborasi antara Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, pemerintah, TNI Polri, lembaga keuangan dan kekuatan elemen masyarakat yang lain untuk mensejahterakan masyarakat Gunung Kidul secara berkeadilan. Yang kedua, kami mohon izin, kami sampaikan selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022. Dan kami selaku Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, peristiwa di Gunung Kidul hari ini merupakan titik balik kebangkitan ekonomi rakyat, titik balik kebangkitan ekonomi pedagang kaki lima pasca pandemi COVID-19 dan menyongsong era baru One World Digital Economy. Pak Elik, hari ini ekonomi rakyat termasuk pedagang kaki lima bukan hanya berusaha sekuat tenaga untuk bangkit kembali akibat dampak pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun, namun dihadapkan sebuah persoalan, hambatan dan tantangan yang semakin berat, semakin kompleks menghadapi sebuah era baru One World Digital Economy. Untuk itu, kami selaku Ketua Umum menyambut dengan hati bahagia dan bersyukur adanya sebuah kolaborasi antara APRI dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menghadirkan Taman Wisata Kuliner Daksinarga yang akan diresmikan hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, era ke depan bukan era yang ringan, namun era yang semakin berat dan kompleks. Ke depan
kalau kita tidak memiliki sebuah super kreasi, super inovasi, dan tidak melakukan sinergi dan kolaborasi, maka ekonomi rakyat akan menjadi korban kekuatan lainnya. Selasa 25 Oktober 2022 yang lalu, di depan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Republik Indonesia, kami sampaikan, Pak Elik, negara harus hadir untuk melindungi ekonomi rakyat dan bangsanya. Negara tidak boleh abai tatkala ekonomi rakyat terancam adanya fenomena ekonomi baru ke depan. Untuk itu, keberadaan Taman Wisata Kuliner Daksinagra Gunung Kidul ini harus menjadi sebuah ketok tular di semua tempat umum, baik milik pemerintah, milik swasta, di pusat-pusat perbelanjaan, dan di tempat-tempat keramaian. Saya berharap Bupati Gunung Kidul menjadi contoh bagi bupati wali kota se-Indonesia, memberikan kesempatan bagi PKL untuk berusaha. Kemudian yang kedua, kami minta juga kepada bupati dan jajaran, mohon maaf Pak Elik, 7 tahun pasca kebijakan pelonggaran izin retail modern serta 15 tahun pasca Perpres 112/2007 yang mengatur toko modern, pusat perbelanjaan, dan pasar tradisional. Warung kelontong rakyat kita, Pak Elik, hilang atau mati sejumlah 1 juta warung. Pasar tradisional kita juga mengalami hal yang sama. Tatkala warung kelontong mati, pertumbuhan retail modern tumbuh dengan 100%. Hari ini yang resmi terdaftar ada 39.000 di seluruh tanah air. Oleh karena itu, kita tidak menolak adanya retail modern. Kita juga tidak bermaksud untuk berhadapan dengan retail modern. Namun kami minta pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah provinsi hadir untuk mewujudkan keseimbangan sehingga ekonomi rakyat dikolaborasikan dengan retail modern. Pak Ali, saya titip di tiap tenan retail modern di Gunung Kidul harus dan diwajibkan keberadaan pedagang kaki lima berada di depan semua retail modern di Gunung Kidul. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya minta kepada seluruh jajaran APRI di daerah istimewa Yogyakarta untuk membantu PKL memenuhi persyaratan administrasi hukum sebuah usaha. Hari ini seluruh pelaku usaha harus memiliki NIB, nomor induk berusaha, harus memiliki SPPIRT, sertifikasi halal, izin edar, dan yang lainnya. Mengingat rakyat kita masih buta terhadap teknologi, saya minta seluruh jajaran DPD APRI se-Yogyakarta mendampingi pedagang kaki lima dan pelaku ekonomi rakyat memenuhi legal administrasi untuk berusaha. Kemudian yang kedua, saya minta untuk didampingi terhadap keberadaan teknologi digital. Oleh karena itu, saya tadi perintahkan kepada Pak Joyo selaku Ketua DPD Gunung Kidul, 50 tenan kuliner di Daksinaga ini harus segera dikerjasamakan dengan Grab atau Gojek
atau yang lainnya di Gunung Kidul. Kemudian yang keempat, kami minta kepada pemerintah untuk mempermudah akses permodalan bagi pelaku ekonomi rakyat, khususnya pedagang kaki lima. Mengingat selama 2,5 tahun pelaku ekonomi rakyat banyak yang terkena paychecking karena pandemi COVID-19. Untuk itu, pada kesempatan yang mulia ini, kami berharap antara Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, pemerintah, TNI, Polri, swasta dan kekuatan masyarakat yang lain saling mendukung, saling gotong royong, melakukan sinergi dan kolaborasi untuk memajukan ekonomi rakyat dan mensejahterakan masyarakat kita secara berkeadilan. Dan yang terakhir, kami sampaikan selamat dan sukses atas soft opening Taman Wisata Kuliner Daksinagra Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya tidak ingin taman wisata ini hanya ramai pada saat soft opening. Untuk itu harus diciptakan daya tarik. Tadi saya pesan kepada Pak Elik, saya minta ada hiburan ikonik yang medsosibel. Jadi anak-anak muda, pelajar, mahasiswa gandrung ke Taman Wisata Daksinagra, karena di sini ada sesuatu yang bisa dimasukkan di medsos. Dan yang ketiga, saya mohon Dinas Kominfo memasang wifi di Taman Wisata Kuliner Daksinagra ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali, ini saya sudah menggagas ini nanti karena ini asetnya adalah aset dari Kementerian Perhubungan, Pak Ketua Umum, harus segera disusuli semacam kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Oleh karena itu nanti tolong segera lengkapi semua administrasi yang mendukung tentang kerjasama badan usaha dengan pemerintah. Jadi nanti ini akan kita konsep sebuah pusat kuliner yang luar biasa. Tadi nanti betul Pak, jangan sampai istilah orang Jawanya taman wisata kuliner ini obong-obong belarak. Artinya hari ini ramenya luar biasa, besok tidak ada satupun yang berkunjung di tempat ini. Kita tidak mau itu. Oleh karena itu dari sisi kita yang ada di balai akan mendukung full kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena kita yakin bahwa kita punya tempat yang demikian luas, kalau tidak dimanfaatkan ya akan mubadir. Oleh karena itu saya mohon Pak Ketua Umum sekali lagi, saya berpesan tolong kalau yang ada di Jogja Giwangan bisa dimanfaatkan pusat kuliner seperti ini. Ya nanti kalau ada api yang ada di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Suatu kebanggaan bagi kami dari Bank BPD DIY karena dipercaya khususnya Pak Joyo dan teman-teman di PT Apli juga oleh Dinas Perdagangan untuk berkolaborasi meramaikan dari Taman Kuliner Terminal Daksinagra. Di sini kami juga menghadirkan transaksi digital untuk para pedagang yang ada di sini. Karena kita sadari bahwa transaksi digital sekarang sudah sangat maju. Jadi kalau nggak dilengkapi mana-mana. Siapa tahu nanti para penumpang terminal yang dari Jakarta kehabisan uang tunai. Mau jajan sudah nggak ada uang tunai. Adanya handphone yang memakai e-wallet. Nah ini mana-mana kalau mau bayar tapi nggak ada uangnya, nah itu kan nggak jadi jajan. Nah sehingga para pedagang yang ada di sini kami lengkapi dengan transaksi digital. Nah ini pada kesempatan sore hari ini sebagai ngepiake lah istilahnya, kita praktik bersama-sama untuk
mentransaksikan digital lah. itu bertransaksi atau beli makanan di sini. Dan perlu diketahui bahwa sebagai salah satu upaya kami untuk meramaikan taman kuliner ini adalah kami memberikan cashback sebesar 50% atau maksimal 7.500 per transaksi per hari bagi pengguna mobile banking Bank BPD DIY yang bertransaksi di taman kuliner selama sampai tanggal 6 November. Nah, nanti kalau misalnya peminatnya cukup besar, kita perpanjang lagi Pak, jangan khawatir Pak. Nah, ini monggo silahkan warga Gunung Kidul yang sudah bermobile banking Bank BPD DIY bisa bertransaksi dan dapatkan cashbacknya, ya bukan diskon tapi cashback. Jadi cashback itu bayarnya tetap 15.000, misalnya harga satu piring mangkok 15.000, dapat cashback itu pengembalian 7.500, sehingga para pedagang tetap mendapatkan pembayaran 100%. Nah, ini pada kesempatan ini mohon izin kami untuk praktek sudah bisa tertransaksi atau belum. Kebetulan bahwa kepala dinas di sini juga sudah sangat familiar dengan mobile banking Bank BPD DIY. Monggo silakan kita bertransaksi bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, ini bisa ditransaksikan dengan mobile banking bank manapun ya, termasuk Bank BPD DIY, juga pakai OVO, GoPay. Lupa diucapkan terima kasih banyak kepada segenap tamu undangan. Dari panitia dimohon untuk bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan berkeliling di berbagai stand dan setelah